lisan penilaian akhir semester ganjil pelajaran tarikh Islam. Jadi kalian nanti tetap ujiannya adalah lisan. Nah, tujuan penilaiannya 3. Penilaiannya yaitu ilmu pengetahuan yang pertama. Jadi kalian bisa menjawab 4 pertanyaan tersebut. Yang kedua adalah kompetensi abad 21 atau 4.0, yaitu komunikatif, ya, kolaboratifnya enggak, tapi critical thinking. Jadi 2 itu yang pasti dinilai. Yang terakhir adalah literasi, bagaimana cara kalian berbicara. Nah, semuanya dinilai, semuanya ada nilainya. Jadi kalian mudah-mudahan mendapat nilai yang sempurna semua. Amin. Selanjutnya mari kita mulai. Langsung saja, tolong Kaila silakan jawab pertanyaan akhir semester pelajaran tarikh Islam. Nomor 1, saya menjelaskan tentang as-sabiqul awwalun. As-sabiqul awwalun artinya orang yang masuk Islam, orang pertama yang masuk Islam. Di antaranya adalah 1. Khadijah binti Khuwailid. Beliau merupakan istri pertama Rasulullah yang berasal dari kaum kabilah Asad, kaum Quraisy. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan sepupu Nabi dan merupakan anak pertama yang masuk Islam. Yang ketiga adalah Zaid bin Harithah. Beliau merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan budak, dan beliau merupakan salah satu sahabat Nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. 2. Perjuangan dakwah Rasulullah periode Mekah. Saat di Gua Hiro, beliau mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5, menandakan bahwa beliau merupakan Nabi akhir zaman. Kemudian terputuslah wahyu tersebut kurang lebih selama 2 tahun, dan datanglah wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, menandakan bahwa beliau wajib memulai dakwah. Ada beberapa tahap dalam beliau menyampaikan dakwah. Yang pertama secara diam-diam, yang kedua kepada keturunan Abdul Muthalib setelah turunnya wahyu ketiga, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan yang terakhir kepada seluruh lapisan masyarakat setelah diturunkannya wahyu Allah, surat Al-Hijr ayat 94. Semakin hari, pengikut Rasulullah semakin bertambah banyak, dan pemimpin Quraisy mulai menghalangi dakwah Nabi. Bahkan beliau pernah ditawari harta, tahta wanita, asalkan beliau menghentikan dakwah tersebut. Namun Nabi pun menolaknya. Maka pemimpin Quraisy, karena gagal membujuk Rasulullah, pemimpin Quraisy melakukan kekerasan yang lebih intensif kepada kaum muslimin dari sebelumnya. Budak yang masuk Islam dipaksa disiksa oleh tuannya hingga budak tersebut murtad kembali. Nabi pun memerintahkan untuk segera hijrah ke Habasyah untuk menghindari kaum muslimin dari kekejaman kafir Quraisy. Mengetahui hal itu, para pemimpin Quraisy mengirim utusan untuk memujuk Raja Negus supaya menolak kehadiran mereka. Namun, Raja Negus menolaknya. 2 orang terkuat dari kaum Quraisy masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab. Nabi pun dihadapkan pada 3 peristiwa yang menyedihkan, yaitu yang pertama, istrinya Khadijah meninggal dunia. Yang kedua, pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Dan yang ketiga, saat beliau dakwah ke Taif, beliau diejek, dilempari batu sehingga kepala dan badannya berdarah. Untuk menghibur hati Rasulullah yang sedang berduka, Allah mengisra mi'rajkan beliau.
setelah peristiwa Isra Mi'raj, sejumlah penduduk Yastrib, yaitu kaum Aus dan Khazraj, masuk Islam. Rasulullah menjalankan dakwah di Madinah berlangsung selama 10 tahun. Selain 89 surat yang diturunkan di Mekah, juga 25 surat yang diturunkan di Madinah. Isi materi surat yang diturunkan di Madinah adalah tentang masalah sosial kemasyarakatan peperangan yang dihadapi Rasulullah untuk memelihara umatnya agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi, untuk menjamin kelancaran dakwah. Usaha yang dilakukan Rasulullah untuk menciptakan masyarakat Islam, yaitu yang pertama membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, dan saling membantu antara umat Muslim dan non-Muslim. Strategi dakwah Rasulullah yaitu yang pertama dimulai diri sendiri, kemudian ikhlas karena Allah Ta'ala. Dinasti Umayyah adalah dinasti yang memerintah kekhalifahan Islam setelah Khilafah Rasyidin. Dinasti ini memerintah dari tahun 661 hingga 750 Masehi. Keluarga Bani Umayyah menjadi sangat penting dalam Islam semenjak Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah, karena Utsman adalah kerabat dari keluarga Bani Umayyah. Setelah Utsman dibunuh oleh pemberontak, Muawiyah melakukan perlawanan kepada penerus Utsman, yaitu Ali bin Abi Thalib, karena Muawiyah merasa Ali tidak menindak tegas pelaku pembunuh Utsman. Perlawanan ini berujung pada perang Siffin. Muawiyah kemudian menolak setia kepada Husain bin Ali, anak dari Ali bin Abi Thalib. Namun peperangan ini bisa dihindari semenjak Hasan bin Ali menyatakan setia kepada Muawiyah dengan syarat berperilaku adil dan tidak menciptakan dinasti. Namun Muawiyah mengingkari janjinya, bahkan menjadikan anaknya Yazid bin Muawiyah menjadi penerus dan calon khalifah. Pergantian sistem ini menyebabkan pergantian sistem di mana khalifah yang sebelumnya diangkat sesuai kesepakatan umat menjadi turun-temurun. Selama pemerintahan Bani Umayyah, kekhalifahan Islam berkembang pesat. Bahkan Islam menyebar dari Andalusia hingga ke lembah Sungai Indus. Lembah Sungai Indus. Perluasan ini menyebabkan Bani Umayyah menjadi kekuasaan yang paling terbesar hingga mampu menyaingi kekaisaran Romawi Timur. Namun, Ya udah terus. Ya udah cepat. Namun akhirnya Bani Umayyah kalah dan berakhir. Firja, silakan jawab pertanyaan pelajaran Tarikh Islam. Yang pertama, jelaskan sahabat Nabi yang menjadi as-sabiqul awwalun. Yang pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat Nabi yang sekaligus menjadi seorang khalifah pertama setelah kematian Rasulullah. Yang kedua, Umar bin Khattab memeluk Islam
silakan jawab pertanyaan penilaian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya akan menjelaskan cerita Nabi Muhammad dari Gua Hiro sampai ke perjuangan periode Madinah. Nabi Muhammad pertama kali mendapat wahyu di Gua Hiro yaitu surat Al-Alaq 1 ayat 1 sampai 5, yang sebagaimana beliau telah dilantik resmi menjadi nabi. Setelah terputusnya wahyu 2 tahun, akhirnya muncul wahyu kedua yang mewajibkan beliau untuk segera berdakwah. Pertama beliau berdakwah sembunyi-sembunyi, dimulai dari diri sendiri, teman dekat dan kerabat. Setelah wahyu ketiga disampaikan, Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Hari demi hari pengikut Nabi Muhammad semakin banyak dan kaum Quraisy pun tidak suka dengan itu. Bahkan Nabi Muhammad ditawari semua yang ia mau asalkan ia menghentikan dakwahnya. Tapi beliau menolak. Semua budak yang masuk Islam pada zaman itu disiksa oleh tuannya untuk segera meninggalkan Islam. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang As-Sabiqul Awwalun. As-Sabiqul Awwalun adalah orang-orang yang pertama kali memasuki agama Islam. Sebenarnya ada banyak orang yang ada di As-Sabiqul Awwalun. Saya akan menjelaskan sejarah singkat 4 orang yang As-Sabiqul Awwalun. Yang pertama adalah Khadijah. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah. Rasulullah menikah dengan Khadijah pada usia kurang lebih 25 tahun. Awal pertama Nabi Muhammad dan Khadijah bertemu saat Nabi Muhammad ingin menjalankan dagang ke Syam dan bertemu dengan Khadijah. Khadijah saat itu adalah orang kaya, bahkan kekayaannya mencapai setengah dari kekayaan kota Mekah. Saat itu Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad dan karena kejujurannya, lalu ingin menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Kehidupan mereka berdua sangat harmoni dan juga rukun. Mereka berdua saling mencintai. Dan yang kedua adalah Utsman bin Affan. Cerita singkat Utsman bin Affan adalah saat itu Nabi Muhammad, Utsman bin Affan dan juga Abu Bakar As-Siddiq ada di sebuah rumah. Dan secara kebetulan di malam itu para kaum Quraisy hendak membunuh Nabi Muhammad dengan mengepung rumahnya. Lalu kemudian Nabi Muhammad menyuruh Utsman bin Affan untuk tidur di tempat tidur yang ia pakai, lalu menyelimuti dirinya. Sementara itu Abu Bakar As-Siddiq terus mengintai para kaum Quraisy untuk mencari kesempatan untuk kabur. Lalu tidak disangka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya dengan menidurkan semua orang Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muhammad, dan disitulah kesempatan Nabi Muhammad dan Abu Bakar lari dari situ. Saat siangnya kaum Quraisy terheran-heran mengapa mereka tertidur dan langsung menyerbu rumah Nabi Muhammad. Saat yang dikira yang di tempat tidur adalah Nabi Muhammad, ternyata yang di kasur adalah Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saat Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Saat mereka hendak pergi,
mereka mampir ke Gua Tur untuk beristirahat dan juga untuk melindungi diri dari serangan Quraisy. Saat Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Nabi Muhammad untuk tidur dan Abu Bakar yang berjaga, tak sangka ada serangga beracun yang menggigit kaki Abu Bakar dan Abu Bakar menahan rasa sakitnya agar beliau tidak terbangun dari tidurnya. Tapi karena nyeri yang sangat nyeri, tetes air mata Abu Bakar mengenai pipi Muhammad dan membangunkan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata, Kenapa kau menangis? Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberitahu bahwa ia disengat serangga. Nabi Muhammad pun meludahi luka tersebut dan menggosokkannya, dan seketika luka tersebut hilang dan nyeri pun hilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Daulah Umayyah. Daulah Umayyah pertama dipimpin oleh Umayyah pada kepemimpinan era Utsman bin Affan. Umayyah dilantik menjadi gubernur kota Damaskus saat saudaranya meninggal. Dan disitulah perjalanan Umayyah dimulai. Saat itu Utsman bin Affan dibunuh oleh seseorang dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena penyelidikan yang lama atas penyelidikan kematian Utsman bin Affan dikarenakan politik yang semakin memanas dan juga banyak yang terduga, sang Umayyah yang saat itu telah memimpin kota-kota di Syam yang kepemimpinannya melintang dari kota Palestina sampai ke Aleppo, menuntut sang khalifah untuk segera cepat dan tegas untuk menyelidik. Duta, silakan jawab pertanyaan pelajaran Tarikh Islam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama pada usia 40 tahun di Gua Hiro. Sebelum Nabi mendapat wahyu yang pertama di Gua Hiro, Nabi Muhammad sering ke Gua Hiro untuk menyendiri. Putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu merenung dan mencari hakikat kebenaran, dan akhirnya muncullah wahyu pertama Nabi Muhammad yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Saat Nabi Muhammad sedang tidur, datanglah malaikat Jibril dengan membawa selembar kertas dan berkata, bacalah. Nabi Muhammad pun kaget dan terkejut dan berkata, aku tidak bisa membaca. Nabi Muhammad mendengarkan apa yang dibaca oleh malaikat Jibril, dan malaikat
Jibril pun berkata, itulah wahyu pertamamu Muhammad yang diturunkan Allah dari malaikat Jibril. Altab, Ya, silakan jawab pertanyaan penilaian akhir semester ganjil pelajaran Tarikh Islam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ceritakan tentang sahabat Nabi yang as-sabiqul awalun. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Utsman bin Affan. Yang kedua, saya akan ceritakan singkat sejarah hidup Nabi dari Gua Hiro sampai periode Madinah. Nabi Muhammad menerima wahyu pada usia 40 tahun di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan. Sebelum Nabi menerima wahyu, Nabi sudah beberapa kali bulan Ramadan di Gua Hiro menyendiri. Putra Abdullah bin Abdul Muthalib ini merenung dan mencari hakikat kebenaran. Nabi Muhammad ketika itu sedang tidur ketika Nabi Jibril datang membawa selembar kertas dan berkata, bacalah. Lalu Nabi Muhammad yang sedang tertidur itu kaget dan terbangun dan berkata, aku tidak dapat membaca. Lalu malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad, namun bagi Nabi Muhammad rangkulan itu seperti cekikan. Lalu malaikat Jibril melepaskannya, lalu berkata, bacalah. Lalu kata Nabi Muhammad, apa yang akan kubaca? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan dari segumpal darah dan mengajarkan dengan pena mengajarkan kepada manusia yang belum diketahui mereka. Lalu Nabi Muhammad mengikuti apa yang dibaca oleh malaikat Jibril, dan itulah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan yakni surah Al-Alaq 1-5. Lalu setelah malaikat Jibril pergi, Nabi Muhammad lari ke rumah sampai gemetar. Jantungnya berdebar kencang, badannya gemetar. Lalu Nabi Muhammad sampai di rumah dan meminta Khadijah untuk minta diselimuti, dan Nabi Muhammad bertanya, kenapa Khadijah, kenapa aku? Lalu Nabi Muhammad, kami menceritakan yang dialami dia di Gua Hiro tadi. Setelah selesai menceritakan, Nabi Muhammad tidur nyenyak. Kemudian Khadijah meninggalkan Nabi Muhammad dan pergi ke rumah seorang sepupu yang bernama Warokoh. Dari Warokoh inilah keterangan Khadijah tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Yang dialami di Gua Hiro tadi adalah wahyu pertama Nabi yang diturunkan oleh Allah, seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Lalu Khadijah pulang ke rumah dan Nabi Muhammad masih tertidur, dan disitulah wahyu kedua dari Allah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Mudaththir 1-7. Hai orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikanlah peringatan dan agungkan Tuhanmu, pakaianmu pun bersihkanlah, dan janganlah berbuat dosa, karena kamu minta lebih banyak, dan demi Tuhanmu tabahkan hidupmu. Di saat itulah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, dan Nabi Muhammad itu menyebar Islam di kota Mekah. Lalu Nabi Muhammad menyebar Islam secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekatnya, yaitu Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Bilal bin Rabah. Setelah itu Nabi dan para sahabat menyebar Islam ke seluruh kota dan secara terang-terangan. Lalu kaum Quraisy mengadakan perlawanan dan penganiayaan kepada kaum muslimin. Ketika itu
sedih karena orang yang disayangi sang istri Khadijah dan paman Abdul Thalib meninggal dunia. Dan pada tahun 692 Masehi atau 13 tahun kenabian pasca kenabian Nabi Muhammad SAW, Najwa, silakan jawab pertanyaan Tari Islam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Wahyu pertama yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad diutuskan oleh Nabi Jibril. Di saat Nabi Muhammad sedang tidur, datanglah Jibril, dan saat itu Nabi Muhammad sedang tidur, dan Jibril pun memberi kertas kepada Nabi Muhammad dan berkata, bacalah. Dan Nabi Muhammad pun berkata, aku tidak bisa membaca, ya Jibril. Terus Nabi Jibril pun merangkul Nabi Muhammad, dan terus Nabi Muhammad pun berkata, aku tidak bisa membaca, ya Jibril. Dan Jibril pun membaca dan Nabi Muhammad pun mengikuti. Nabi Muhammad pada umur 40 tahun diberi wahyu pertama oleh Allah. Sudah. Itulah dia ketika gugur siswa, tapi tujuannya memang untuk melatih siswa supaya. Andre, silakan jawab pertanyaan pelajaran Tari Islam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre. Jadi saya tahu nomor 1 sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama itu Abu Bakar Asyidi. Abu Bakar lahir di Mina pada tahun 573 Masehi, dan beliau meninggal pada usia 63 tahun. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal karena terbunuh pada usia 63 tahun. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir 6 tahun setelah peristiwa Fil. Yang kedua tentang perjalanan Nabi periode Madinah. Yang saya tahu Nabi Muhammad SAW lahir dari kalangan keluarga yang terhormat. Ayah Nabi Muhammad meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir, sedangkan ibunya meninggal saat dia masih kanak-kanak kecil. Terus Nabi Muhammad dibesarkan oleh pamannya dan menikahi seorang janda yang lebih tua darinya sekitaran 15 tahun. Dan karena janda itu menyukai Nabi Muhammad karena akhlak dan kejujurannya. Itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Yang ketiga tentang dinasti lupa kami, Pak. Jaki, silakan jawab pertanyaan pelajaran Tari Islam.
Yang pertama as-sabiqul awalun, di antaranya yaitu Khadijah binti Khuwailid, merupakan istri pertama Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib, merupakan sepupu Rasulullah. Yang ketiga Zaid bin Harisah, merupakan sahabat Rasulullah dari kalangan budak. Yang kedua, pada saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun, beliau mendapatkan wahyu pertama melalui malaikat Jibril di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Turunnya wahyu tersebut menandakan diangkatnya beliau sebagai nabi. Malam terjadinya peristiwa itu dikenal sebagai malam penuh keagungan, Lailah Al-Qadar, hingga turun surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Turunnya ayat tersebut menandakan fase terberat telah dimulai. Banyak cobaan yang dihadapi beliau selama 23 tahun berdakwah. Beliau berdakwah menyampaikan risalah dan agamanya sendirian di tengah kaum kafir Quraisy. Banyak kejadian bersejarah di dalam dakwah beliau, hingga datang pertolongan Allah melalui masuknya para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Affan, Abu Bakar, dan Utsman. Beliau meninggal pada umur 63 tahun, dan telah sempurnalah risalah dan agama yang disampaikan beliau. Yang ketiga, dinasti Umayyah atau Bani Umayyah adalah dinasti yang memerintahkan kekhalifahan Islam. Dinasti itu memerintah dari tahun 661 sampai 750. Silakan jawab pertanyaan pelajaran tarikh Islam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan perjuangan Nabi periode Madinah. Setahu saya, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun di Gua Hiro. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui surat Al-Alaq 1-5. Nabi Muhammad tidak bisa membacanya, lalu malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad membacanya. Tapi Muhammad tidak bisa membaca. Lalu apa kata malaikat Jibril? Baca. Dan Nabi Muhammad menjawab, apa yang akan dibaca? Bacalah tentang Tuhan yang menciptakan manusia dan yang mengajarkan manusia menggunakan pena. Kedua, Ashabul Khairat yang saya tahu pertama adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah istri Nabi Muhammad yang pertama. Beliau adalah perempuan terkaya di Mekah, setengah Mekah kekayaan beliau. Dan yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Dia adalah seorang laki-laki. Dan yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat Nabi yang selalu menemani Nabi di saat susah maupun senang. Dan perjuangan Nabi tidak mudah, sangatlah sulit untuk membawa dunia dari kegelapan ke dunia sangat terang benderang. Rizky, silakan jawab pertanyaan pelajaran tarikh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juanda, kelas 8. Umur saya
Abu Bakar adalah teman Nabi Muhammad sekaligus Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tahun gajah. Novin, silakan jawab pertanyaan pelajaran Tarikh Islam. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama di usia 40 tahun di Gua Hiro. Lara, Pak. Rizka, silakan jawab pertanyaan pelajaran Tarikh Islam. Jelaskan sahabat Nabi Muhammad yang menjadi as-sabiqun awalun. Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Para sahabat tergolong dalam golongan as-sabiqun awalun, merupakan sahabat yang masuk Islam pada awal mula Nabi Muhammad berdakwah. 2. Jelaskan perjuangan hidup Nabi Muhammad di Gua Hiro sampai perjuangan periode Madinah. Rasulullah menerima wahyu kerasulan pada usia 40 tahun. Disebutkan dalam Sirah Nabawiyah wahyu pertama diturunkan di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan. 3. Jelaskan sejarah singkat Daulah Umayyah. Berdiri Umayyah di latar belakangi peristiwa penting sejarah Islam, yakni peristiwa Am al-Jamaah di Mesir dekat Madain Kufah pada tahun 41 Hijriah dan 661 Masehi. Eka, silakan jawab pertanyaan pelajaran Tarikh Islam. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang sekaligus seorang khalifah. Yang pertama kematian Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq termasuk lagi dan Abu Bakar As-Siddiq juga di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq juga menjadi orang yang pertama di Isra Mi'raj, dan juga nama Jumat. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dan tahun gajah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro dan untuk menenangkan diri. Dan istrinya yang bernama Fatimah Silakan jawab pertanyaan pelajaran Tarikh Islam. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun gajah.
ibu Nabi Muhammad yang bernama Siti Aminah dan ayah yang bernama Abdullah. Dia lahir dalam keadaan yatim. Pada usia 6 tahun, beliau ditinggal oleh ibunya. Dan menjadi seorang yatim piatu. Dan di usia 8 tahun, beliau kehilangan kakek. Jadi sedih kan?